Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita hari-hari ini, virus corona yang seringkali dikenal dengan wabah COVID-19 telah menimbulkan banyak korban jiwa. Hari demi hari diumumkan peningkatan secara eksponensial. Bahkan di beberapa negara pun sudah mengambil sikap-sikap seperti Amerika Serikat memberlakukan darurat nasional. India, Italia, Malaysia juga memberlakukan lockdown. Dan di kita Indonesia, beberapa daerah mungkin sudah diterapkan PSBB. Itu adalah sebuah upaya bagaimana untuk meminimalisir, syukur-syukur bisa menghentikan penyebaran virus corona. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak pada kita suasana pada tahun 18 Hijriah, di mana ketika itu Abdullah bin Abbas menceritakan Sayyidina Umar bin Khattab pergi dari Madinah menuju Syam. Sesampainya di daerah Sarir, perbatasan masuk menuju Syam, kemudian disambutlah khalifah oleh panglima perang yang ada di Syam ketika itu, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan sahabat-sahabat lainnya yang ada di Syam. Kemudian mereka menginformasikan pada Khalifah Umar bin Khattab bahwa di Syam tengah mewabah penyakit ta'un. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas dan kemudian memerintahkannya untuk kumpulkan sahabat-sahabat muhajirin untuk diajak bermusyawarah. Dan setelah bermusyawarah, Khalifah Umar bin Khattab dengan sahabat muhajirin, ternyata mereka tidak sepakat. Sebagiannya berpendapat untuk terus kita melanjutkan karena kita keluar dari Madinah untuk terus berlanjut menuju Syam. Tapi sebagian yang lain justru keberatan dengan mengungkapkan bahwasanya ini adalah tinggal sisa-sisa sahabat-sahabat engkau. Janganlah kiranya engkau berikan, lanjutkan perjalanan sehingga menimbulkan kematian. Akhirnya Umar bin Khattab pun membubarkan sahabat-sahabat muhajirin. Kemudian memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk panggil sahabat-sahabat Ansar untuk diajak bermusyawarah. Dan ternyata sahabat Ansar pun dalam musyawarah itu tidak sepakat. Satu ingin melanjutkan perjalanan, sementara yang lain diminta untuk kembali kepada daerah asal di Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab pun membubarkan sahabat-sahabat Ansar, lalu kembali memanggil Ibnu Abbas untuk diperintahkannya memanggil sahabat-sahabat yang hijrah sesudah terjadinya Fathu Makkah untuk diajak musyawarah bersama Umar bin Khattab. Pada saat itulah ternyata sahabat-sahabat yang hijrah sesudah Fathu Makkah, mereka sepakat untuk kembali ke daerah asal, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Pada saat terjadi dialog seperti itu, musyawarah seperti itu, lalu Umar mengatakan, besok pagi
kita akan kembali pulang ke Madinah. Lalu apa jawaban dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai panglima di Syam ketika itu? Dia mengatakan pada Amirul Mukminin, apakah akan lari dari takdir Allah? Lalu apa jawaban Umar bin Khattab? Mengapa bukan selain engkau yang mengatakan begitu, wahai Abu Ubaidah? Ya, kata Umar bin Khattab, kami akan berlari dari takdir Allah, tapi menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapat kamu? Kalau kiranya kamu memiliki unta gembalaan yang kemudian kamu jumpai ada ladang yang kering dan ada ladang yang subur, engkau gembalakan di ladang yang kering, itu juga takdir Allah. Dan engkau gembalakan pada ladang yang subur, itu juga takdir Allah. Pada saat terjadi dialog seperti itu, datanglah Abdurrahman bin Auf yang memang sebelumnya dia memiliki hajat. Lalu beliau mengatakan, aku punya pengetahuan tentang itu. Lalu dia mengungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abdurrahman bin Auf, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kalau apabila engkau mendengar di sebuah negeri yang di sana terjadi wabah ta'un, janganlah engkau memasukinya. Tetapi apabila engkau ada di dalam negeri itu dan terjadi wabah itu, janganlah kamu berlari dari negeri itu. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf itu, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian langsung memerintahkan pasukannya untuk berangkat kembali pulang ke Madinah. Namun bagaimanapun juga rasa sedih meninggalkan orang-orang yang mulia, sahabat-sahabat Rasul, yang pada akhirnya justru sebagian diantaranya adalah meninggal dunia, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, panglima perang di sana. Ada juga Mu'az bin Jabal, ada juga Suhail bin Amr dan sahabat-sahabat lainnya, beserta sekitar 20.000 orang warga di Syam meninggal karena penyakit ta'un. Sahabat-sahabat sekalian, rupanya pada saat Syam kemudian dipimpin oleh Amr bin As, beliau menganalisis secara lebih jauh apa sebab penyebaran dari penyakit ta'un ini, dan kemudian dia mengambil satu kebijakan untuk berpencar, atau dengan istilah sekarang mungkin physical distancing. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa wabah ini terjadi karena adanya kedekatan-kedekatan antara orang dengan orang yang lain, dan kemudian terjadilah penularan. Sehingga beliau memerintahkan, wahai manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah di antara kalian dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri ke gunung-gunung. Dan dengan demikian akhirnya wabah itu pun menghilang. Mudah-mudahan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini pun, COVID-19, insya Allah dengan upaya-upaya dan ikhtiar basyariah kita, bahwa kita menjaga physical distancing, semoga Allah pun segera mencabut wabah penyakit ini dari negeri kita dan berbagai belahan dunia yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.